Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan kali ini. Materinya akan membahas tentang perbandingan pada kelas 7. Oke, kira-kira hari ini membahas apa? Hari ini membahas perbandingan pada skala. Yang pertama yaitu skala sebagai suatu perbandingan. Yang kedua, faktor pengecilan dan pembesaran. Di sini untuk skala ada contoh soal yang pertama, yaitu peta suatu daerah dibuat dengan skala 1:50 jika jarak sebenarnya antara dua kota adalah 200 cm. Berapakah jarak antara dua kota tersebut pada peta? Oke, penyelesaiannya yaitu karena di sini skalanya 1:50, berarti artinya 1 cm mewakili 50 cm. Kemudian jarak sebenarnya yaitu 200 cm. Berarti jarak dua kota pada peta adalah caranya yaitu 200 yang jarak sebenarnya dibagi dengan skalanya yaitu 50. Berarti 200 dibagi 50 berapa? 40 cm. Atau yang atas bagi 50, di bawah juga dibagi 50, hasilnya 40 cm. Jadi, jarak dua kota pada peta yaitu 4 cm. Mudah ya? Sekarang kita ke selanjutnya. Nah, setelah kita pahami contoh soalnya, sekarang kita tentukan rumusnya. Di sini untuk menentukan rumus skala pada peta, berarti rumusnya yaitu S sama dengan JP per JB. Kemudian untuk jarak sebenarnya, kalau yang ditanyakan jarak sebenarnya berarti JB sama dengan JP per S. Nah, yang terakhir kalau jarak pada peta berarti JP sama dengan S dikali JB. Nah, apa sih S itu? S adalah skala. Diingat ya, S itu adalah skala. Kemudian JB itu adalah jarak sebenarnya. Kemudian untuk JP yaitu jarak pada peta. Diingat ya, kalau ingat di rumus yang awal. Kalau rumus skala yaitu S sama dengan JP per JB. Jadi kalau misalkan menanyakan jarak sebenarnya dengan jarak peta, itu berawal dari rumus skala pada peta. Paham ya? Oke, kita kalau sudah paham kita lanjutkan ke materi berikutnya. Tapi di sini ada catatannya. Satuannya harus sama. Oke, kalau misalkan cm dengan kilometer harus disatukan. Seperti itu, harus disamakan satuannya. Kita lanjutkan kembali. Di sini kalau misalkan kita menentukan, kalau ada soal berbentuknya foto dan model berskala. Contoh pada soal. Jadi sebuah model pesawat terbang panjang badannya 18 cm. Nah, ini panjangnya 18. Kemudian lebar sayapnya 12 cm lebar. Jika lebar sayap pesawat sesungguhnya 8 meter, berapakah panjang badan pesawat sesungguhnya? Ini teruntuk bagi ada yang sebenarnya dengan yang dimodelkan pada foto. Cara pembahasannya menggunakan rumus seperti ini. Panjang model dibagi lebar model sama dengan panjang pesawat sebenarnya dibagi lebar pesawat sebenarnya. Tadi kan kalau panjang model yaitu 18 cm. Kemudian lebarnya yaitu 12 kalau pada model. Kemudian pada sesungguhnya yaitu panjangnya 8 meter dan lebar ya, panjangnya yang ditanyakan maksudnya. Kemudian lebarnya 8 meter. Berarti seperti ini. Berlaku kali silang, berarti 3 dikali 8. Kemudian dibagi 2. Berarti P sama dengan 3 kali 8 dibagi 2. Kemudian 2 dibagi 8. 8 bagi 2 kan 4. Berarti 4 kali 3 hasilnya 12. Seperti itu. Oke, kemudian berarti panjang pesawat sesungguhnya yaitu 12 meter. Paham ya? Kalau ini tidak usah dirubah satuannya. Nah, kemudian berarti kita bisa menentukan rumus model berskala,
yaitu ketika panjang model dibagi panjang sebenarnya sama dengan lebar model dibagi lebar sebenarnya sama dengan tinggi model dibagi tinggi sebenarnya. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu faktor pengecilan. Di sini ada contoh soal. Diketahui suatu rumah tingginya adalah 6 meter. Jika rumah tersebut akan dibuat miniatur dengan faktor pengecilan sebesar 1/60, maka tentukan tinggi miniatur rumah tersebut. Penyelesaiannya, di sini ada tinggi sebenarnya disebut dengan TB. Kita cari faktor pengecilan dan tinggi miniaturnya. Faktor pengecilan itu FK, tinggi miniaturnya disingkat TM. Nah, di sini tinggi sebenarnya itu adalah 6 meter. 6 meter diubah dulu ke dalam sentimeter. Karena di sini yang ditanya yaitu tinggi miniatur. Berarti yang tinggi yang sebenarnya itu diubah dulu ke dalam sentimeter. Nah, yang ditanyakan yaitu tinggi miniaturnya. Berarti sama dengan FK faktor pengecil dikali TB. Faktor pengecilnya tadi 1/60, berarti 1/60 dikali 600 cm. Jadi ini dicoret, coret nolnya 60 bagi 6 adalah hasilnya 10 cm. Jadi tinggi miniatur rumah miniaturnya adalah 10 cm. Selanjutnya yaitu faktor pembesar. Faktor pembesar, di sini ada contoh soal juga. Seno mempunyai sebuah gambar pemandangan yang lebarnya 8 cm. Jika gambar tersebut akan diperbesar 6 kali, berapakah lebar gambar pemandangan tersebut setelah diperbesar? Kita lihat pembahasannya. Kalau tadi faktor pengecil itu disingkat FK, sekarang faktor pembesar kita singkat FB. Kemudian pasti ada lebar gambar semula itu LS dan lebar setelah diperbesar itu LB. Nah, yang diketahui yang pertama apa? Lebar gambar. Berarti atau lebar semulanya adalah 8 cm. Jika gambar tersebut akan diperbesar, berarti perbesar apa? FB. FB-nya adalah faktor pembesar. Yang ditanya adalah lebar gambar. Berarti rumusnya lebar gambar sama dengan FB dikali LS. Berarti 6 dikali 8 sama dengan 48. Jadi lebar gambar setelah diperbesar menjadi 48 cm. Nah, ini untuk contoh faktor pengecil dengan faktor pembesar contoh soalnya. Silakan dipahami. Nah, di sini berarti ada faktor pengecil, tadi rumusnya TM sama dengan FK dikali TB. Kemudian faktor pembesar, rumusnya LB sama dengan FB dikali LS. Berarti TB itu tinggi sebenarnya, FK itu faktor pengecil, TM itu tinggi miniatur. Kemudian FB itu faktor pembesar, LS itu lebar gambar semula, dan yang terakhir LB itu lebar setelah diperbesar. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan hari ini. Silakan ditulis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.